Rambut yang selalu tegak ini dibuat setiap kali Anjasmara syuting Wah Cantiknya. Bahan yang digunakan jeli membuat rambut ini tegak terus. Tentu saja jeli yang banyak agar rambut ini bisa tegak dengan kuat. Kalau hanya sekali dua kali tentu tidak ada masalah. Tetapi kalau jeli digunakan sangat sering dan dalam jumlah yang banyak tentu timbul masalah. Dan Anjasmara memang sedang mempunyai masalah dengan rambutnya. Ya memang sih, kayaknya kok rambutku jadi makin tipis nih gitu loh. Cuma Lagu yang dinyanyikan Ita Purnamasari ini aslinya diiringi orkestra yang dikondak oleh Dwiki Darmawan suaminya. Ini adalah untuk kedua kalinya Dwiki menangani musik istrinya dengan orkestra setelah yang pertama di tahun 96. Awalnya itu gini kan, terakhir Mas Dwiki bikin sama Mas Haddad Alwi dengan lagu Sholawat pakai orkestra. Terus terang itu kan penggarapannya lama, kurang lebih setengah tahun ya pada tahun 2001. Saya tuh kan ikut ngeliat gitu kalau Mas Dwiki lagi rekaman, terus dengar. Terus terang saya tuh terharu loh Mas. Waduh, ini Sholawat digabungin sama orkestra ternyata berhasil gitu. Bukan karena mentang-mentang suami saya sendiri ya, tapi saya tuh kagum sama Mas Dwiki gitu loh. Wah, kalau orang lain bisa, loh kenapa istri sendiri nggak digarap? Ya udah, pada waktu Mas Dwiki nggak sibuk saya todong. Ayo sekarang giliran istrimu sendiri, ya udah. Maka lahirlah album terbaru atau album ke-11 Ita dengan musik sepenuhnya ditangani suami sendiri. Setelah kerjasama dalam bidang musik, tentu saja ada kerjasama lainnya. Namanya juga suami istri. Fernanda anak mereka yang kini hampir berusia 2,5 tahun, rasanya sudah pantas mendapat adik. Jadi saya sama Mas Dwiki udah bilang gini, ya mudah-mudahan dikabulkan sama Yang Maha Kuasa. Kita tahun depan dikasih momongan tahun 2003. Yang berikut ini tentang seorang Belanda bernama Klaas Pol. Ia pernah menikah dengan Ulfa Dwianti hampir 2 tahun, lantas bercerai pada tanggal 26 Desember tahun lalu. Lantas tidak terdengar lagi kabar tentang mereka. Tetapi belum lama ini kami menjumpai dia ada di Jakarta. Di sebuah kafe di Jakarta, belum lama ini kami menjumpai si duda Klaas Pol. Sudah 3 bulan ini ia resmi bercerai dengan Ulfa Dwianti. Lantas ngapain Klaas Pol di Jakarta? Aku di sini ya aja untuk liburan, untuk ketemu teman. Ya udah kangen sama Indonesia aja. Klaas Pol libur 2 minggu. Kesempatan itu dipergunakannya untuk berlibur di Jakarta. Iya, bisnis saya memang di Belanda. Begitu tapi saya tidak bisa lebih lama dari 2 minggu. Mau tapi tidak bisa. Itulah yang menyebabkan perceraiannya dengan Ulfa Dwianti. Ia terlalu sering dan lama meninggalkan Ulfa. Lama-lama Ulfa tidak tahan dan berpisahlah mereka secara baik-baik. Dalam liburan 2 minggu ini pun ia sempat kontak dengan bekas istrinya itu. Ya kita sudah ketemu pasti dong. Itu sudah pasti kita omong-omong terus ya untuk semua baik-baik. Terus ya tidak ada masalah. Ya itu yang enak aja. Saya bisa santai aja untuk 2 minggu terus ya itu yang paling penting untuk saya. Tapi seperti dikatakannya tadi, ia kesini bukan dengan tujuan untuk menjumpai Ulfa. Ia ingin berlibur saja. Ya senang banget di sini terus ya udah tidak ada masalah di sini di mana-mana ya kenapa tidak? Aku ya simple untuk itu. Rupanya Klaas Pol ini Belanda yang kesepian di negerinya sendiri. Kalau memang saya di Belanda kalau ya sendirian. Kalau di sini banyak teman terus iya, di sini ya memang lain, lebih hidup. Klaas Pol yang sempat berumah tangga hampir 2 tahun dengan Ulfa Dwianti. Dalam jangka itulah ia sudah bisa berbahasa Indonesia dan punya banyak teman di sini. Oh, saya cinta sama orang Indonesia. Dulu ketika ia masih berumah tangga dengan Ulfa Dwianti, wajahnya sering muncul di televisi. Apalagi saat pernikahan mereka, beritanya ditayangkan oleh hampir semua program infotainment di televisi. Jadilah Klaas Pol orang terkenal karena beristrikan artis terkenal pula. Oh, semua tahu. Saya juga sedikit kaget kalau saya naik Garuda. Enak juga naik Garuda. Terus di pesawat semua sudah tahu. Kalau saya di bandara semua sudah tahu. Kalau saya jalan-jalan kemana-mana, orang tahu. Terus yang enak untuk saya, orang tidak omong jelek sama saya. Enggak. Semua hormat. Terus, ya itu saya senang banget di sini untuk orang di sini. Selanjutnya, perceraiannya dengan Ulfa Dwianti dipandangnya sebagai hikmah. Klaas Pol tidak mau saling menyalahkan. Ya, mungkin saya juga kadang-kadang tidak mengerti, tapi ya itu, ya saya yang penting ya untuk jaga respect sama dia, sama artis, sama di dunia itu. Terus saya juga mau jaga nama dia. Terus untuk pribadi ya pasti kalau ada begitu ya ada 2 masalah, tapi saya pikir juga tidak ada banyak salah.
So tapi ya udah, kadang-kadang hidup begitu. Cari istri baru aja di sini mungkin ada yang mau. Anda dengar, Classpool sedang mencari jodoh orang Indonesia lagi. Orang mana aja, warna apa, kuning, hitam, putih, ya yang cocok aja, itu yang paling penting. Classpool yang pernah beristrikan seorang artis dan berakhir dengan perceraian. Gara-gara itu, kini ia lebih suka dapat jodoh yang bukan artis. Tapi pengalaman hidup dengan artis dan bergaul dengan artis-artis, apa itu tidak mendorongnya untuk mencoba bisnis hiburan di Indonesia? Ya kalau mungkin ada yang mau kasih input ke saya, ya saya mau, ya betul saya mau. Tapi untuk sekarang lebih bagus bisnis saya masih di Belanda, teruskan di sana, konsentrasi 100% dan ya siapa tahu. Saya sudah pikir ya insya Allah nanti kembali ke sini, ya bahagia dengan istri, dengan keluarga. Itu saya mau sekali. Terus lebih bagus, betul di Indonesia. Kalau di dunia di mana-mana di Indonesia yang paling enak. Si Cecep Anjasmara, dalam karakternya sebagai Cecep, rambutnya ditata menggunakan jelly. Lama-kelamaan rambutnya bermasalah karena semakin tipis saja. Rambut yang selalu tegak ini dibuat setiap kali Anjasmara syuting Wah Cantiknya. Bahan yang digunakan jelly membuat rambut ini tegak terus. Tentu saja jelly yang banyak agar rambut ini bisa tegak dengan kuat. Kalau hanya sekali dua kali tentu tidak ada masalah. Tetapi kalau jelly digunakan sangat sering dan dalam jumlah yang banyak tentu timbul masalah. Dan Anjasmara memang sedang mempunyai masalah dengan rambutnya. Ya memang sih, kayaknya kok rambutku jadi makin tipis nih gitu loh. Cuma ya nanti kalau misalnya produksi ini sudah selesai kan saya bisa treatment untuk supaya lebih lebat lagi rambutnya gitu. Anjas menyadari rambutnya kian tipis setelah sinetron yang dibintanginya berjalan beberapa waktu. Pertengahan sequel itu kok kayaknya rambutku makin tipis gitu. Terus banyak orang yang bilang kok rambutku tipis amat sih Jas, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang iya berarti banyak yang rontok dan waktu saat kalau misalnya habis syuting ramas saya memang suka banyak yang rontok gitu loh. Menjumpai kenyataan itu Anjas tidak menjadi cemas. Ya Pak, dia biasa aja lah Bruce Willis aja dibotak Pak akhirnya. Treatment kamu kayak apa untuk? Treatmentnya biasa aja pakai hair tonic, minum kapsul untuk supaya rambut kuat. Lalu ya pakai conditioner segala macem gitu aja. Jas, apa nggak ada cara lain harus pakai jelly gitu Jas? Mau digimanain, emang harusnya kayak begini kan. Jadi ya sudahlah saya terimalah. Yang digunakan Anjas adalah jelly khusus untuk membuat rambutnya bisa tegak dan kuat macam ini. Jelinya iya soalnya coba berbagai macam jelly ya tidak sekuat ini tuh kan. Kalau ini kan seru nih diginin kuat gitu loh. Begitulah cerita Anjasmara tentang rambutnya. Kelihatannya ia tidak terlalu cemas karena mencoba untuk profesional. Ya mengenai masalah rambut ini ya sudah bagian dari skenario dan pada saat saya menandatangani kontrak dengan pihak produser, saya rasa saya sudah tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi fine-fine aja kata Anjasmara. Fine aja kok. Tidak masalah, memang pekerjaan saya sudah harus seperti itu ya. Kenapa tidak saya jalani apa yang harusnya menjadi kewajiban saya gitu loh. Rambut Anjasmara yang semakin tipis saja. Berikut ini adalah Sita dengan tubuhnya yang subur. Sita adalah personil dari trio Rida Sita Dewi yang mempunyai masalah dengan kegemukan. Itu sih menurut saya, tapi menurut Sita sendiri, ya sudahlah, kegemukan itu tidak bisa dicegah. Inilah Sita, salah seorang vokalis trio RSD atau Rida Sita Dewi dari Bandung. Saat itu ia kami jumpai sedang lepas dari kedua rekannya untuk ambil bagian dalam latihan sebuah pementasan tari berjudul Forbidden Passion. Maka, jadilah Sita seseorang yang amat menonjol di antara penari-penari bertubuh langsing. Tapi Sita memang bukan penari, ia ambil bagian dalam pertunjukan ini sebagai penyanyi. Kemudian kami lihat penyanyi ini sedang ngemil, dan itulah yang biasa dilakukannya di tengah apapun yang sedang dikerjakannya. Makan sedikit-sedikit tapi sering. Apakah ini yang menyebabkan tubuhnya kian gemuk? Tapi saya lagi ngusahain buat jaga stamina aja. Jaga stamina sambil mengecilkan badan. Saya ya berlatih lah, jogging kayak gitu-gitu. Sita dari dulu memang gemuk. Itu yang membuat penampilannya selalu menelan Rida dan Dewi saat trio RSD sedang manggung. Apalagi sekarang, badannya rasanya kian besar. Kenapa bertanya ke sini sih? Sebenarnya kan saya nggak lahir-lahir nih. Mungkin semenjak ketika Krismon kali ya orang-orang sebenarnya nggak punya duit, kok saya malah mungkin karena nggak ada begitu banyak kerjaan waktu itu, jadi mulai gede gitu.
Begitulah seingat Sita kapan dirinya mulai kian gemuk. Pemirsa, lihatlah dokumentasi kami berikut ini. Gambar Sita dari tahun ke tahun. Anda bisa